mana lagi? Beli obat aja lama banget. Anka! Aduh! Anka! Mana sih tuh anak? Suruh beli obat nggak pulang-pulang. Mana obat? Iya sih, ya Allah. Angka! Bu, sepertinya kayak Bu Bangke ya? Iya, sama. Dia pasti suka jual bangkai ayam, Bu. Berarti dia kena ajab dari yang di atas. Iya bener, Bu. Ya Allah. Iya, Bu. Oh. Bu, dia dengar, Bu. Bu, lari, Bu. Sini. Sini. Lari. Sini. Bang Ejak. Tolong sini depan saya. Pak. Bu. Ibu. Assalamualaikum, Bu. Anka udah bawain makanan sama obatnya nih, Bu. Ibu. Bu. Ya Allah, Ibu kok nggak ada di rumah? Padahal Ibu kan lagi sakit. Ya Allah, Ibu di mana ya? Ibu! Ibu! Ya Allah, Ibu kan lagi sakit. Aku harus cari Ibu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Hujan lagi. Ya Allah. Gimana pun juga aku harus cari Ibu. Ya, Ibu! Tadi, gara-gara si Angka, Ibu jadi dihina-hina sama orang. Aduh, makin kering. Apa tuh? Seperti orang. Bau banget. Tolong! Tolong! Banget! Tolong! Ibu! Bu! Ya Allah, Ibu di mana? Ibu! Ibu! Astagfirullahaladzim. Bu Dede, Ibu lihat Ibu saya nggak, Bu? Soalnya Anka nggak tahu Ibu di mana. Loh, emangnya Ibu kamu kemana? Nggak tahu, Bu. Tadi pas Anka pulang ke rumah, Ibu udah nggak ada. Mana Ibu lagi sakit lagi, ya Allah. Ya udah kamu tenang ya Anka ya. Lebih baik sekarang kita cari ibu kamu. Nah biar cepat ketemu kita berpencar carinya ya. Kamu cari ke jalan sebelah kanan dan ibu cari jalan ke sebelah kiri. Ya? Ya Bu. Ibu! Bu Siti! Tolong! 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 Bu! Tolong! Ya Allah Pak Komar. Ada! Ayah ada apa? Ada mayat! Di mana mayatnya Pak? Itu Bu, di tempat sampah. Ya udah kalau gitu Pak Komar anterin saya ke sana ya Pak ya. Gak mau Bu, saya takut. Ih, astagfirullahaladzim ya Allah. Pak! Pak! Astagfirullahaladzim ya Allah. Jangan-jangan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Bu Siti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, aku segera harus cari bantuan warga untuk mengangkat jenazahnya.
Ya Allah, ada apa ini, Pak? Anka! Kenapa ibu saya berdiri? Ibu kamu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu! Ibu bangun, Bu! Ibu bangun, jangan tinggalin Anka, Bu! Anka, kamu yang sabar ya. Kamu harus ikhlas, kamu harus doain ibu kamu ya. Ibu bangun, Bu, jangan tinggalin Anka, Bu! Ibu bangun! Tak bisa untuk kau hindari, tak mungkin bisa engkau lari. Ayam. Ayam, Neng. Ayo Bu, silakan Bu. Neng, Ayam Bu. Neng, murah, Yang mana Neng. Bu? Ini Ayam, Bu. Neng. Oh, yang ini? Kalau yang ini harganya 30.000 karena nggak sampai sekilo Bu. Mahal amat, nggak bisa kurang. Ya nggak bisa lah. Kalau misalkan kayak begitu, berarti saya yang rugi dong, Bu. Yang ini aja kalau ibu nggak bisa beli, yang 30.000 yang kecil. Kita juga ngambil untungnya nggak banyak-banyak kok. Ah, saya maunya yang ini. Kurangin dikit deh. Bu, nggak usah nawar, Bu. Ya emang sebegitu harganya. Kalau ibu nggak mampu, ya udah nggak usah beli. Judes amat, belagu amat sih jadi pedagang. Nggak jadi deh. Bu, ayo Bu. Ini gimana Bu? Udah biarin aja ya. Ayam. Ya tuh lihat tuh si Dedeh tuh. Iya. Rame amat lapaknya. Ya. Kalau kayak gini bisa rugi ya. Lihat tuh. Udah habis jualannya. Ya. Pulang deh dia. Itu mah pasti mau manas-manasin ya. Gak apa-apa. Paling nggak kan kalau dia habis duluan, kita nggak ada saingan lagi. Ayam. Ayam, dipilih ayam. Ayo, Mbak. Loh, kok anak cantik makannya males-malesan gitu sih? Nih, ibu bawain kesukaan kamu. Ada yang baru nih, Pilus Garuda rasa mie goreng. Wah, itu kan kesukaan aku, Bu. Ya udah kalau gitu ibu bukain ya. Nah, ayo dimakan. Aha, ini kesukaan aku, Bu. Ya udah kalau gitu kamu bisa habisin semuanya. Enggak dong, Ibu juga harus makan sama aku. Ya udah deh kalau gitu ibu ikut makan. Enak ya? Iya dong, Pilus Garuda rasa mie goreng buat lauk krauk-krauk, buat ngemil kriuk-kriuk. Pilus Garuda asiknya pol. Ya udah yuk kita habisin ya makanannya. Ya udah, kami tunggu ya. Nah, itu Pak Somadnya. Pak Somad, cicilan motor ini mau dibayar sekarang kan? Pak, saya belum ada uangnya Pak. Maaf Pak. Tolong beri saya waktu beberapa hari lagi Pak ya. Wah, nggak bisa Pak Somad. Saya kan sudah ngasih tenggang waktu dari kemarin. Saya juga mau nagih cicilan baju-baju yang ibu kredit di saya. Iya Bu, tapi sekarang uangnya belum ada. Nanti ya Bu, kalau saya dapat uang langsung saya kasih Ibu. Nggak bisa Bu. Motor ini tenggang waktunya udah habis. Kalau nggak dibayar sekarang, terpaksa saya tarik. Loh, Pak, saya mohon Pak. Jangan dibawa Pak. Saya mohon Pak. Saya janji Pak. Pasti saya bayar Pak. Ya Pak ya. Mohon pengertiannya ya. Ya udah, saya kasih waktu 3 hari. Kalau nggak bisa bayar, terpaksa motor saya tarik. Permisi. Coba kalau dagangan kita laku kayak Bu Dede, pasti nggak akan gini ya. Iya. Aku curiga dia itu banting harga, Bu. Mesti kita kasih pelajaran dia itu. Sebenarnya sih bisa aja ya. Ayah kebayang nggak kalau misalkan cuman kita yang jualan ayam di pasar?
gimana nggak kita bakalan kaya? Bener juga, Bu. Tapi gimana caranya? Sini deh. Pinter Ibu ah. Iya dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kalian pada rajin-rajin banget belajarnya. Oh iya, kalian ada yang mau snack nggak? Mau. Nah, ini Ibu bawain Gary snack sereal coklat berbentuk bantal. Ini buat kamu, pegang ya. Terus ini buat kamu. Ayo buka, cobain. Wah, coklatnya meledak di mulut. Coklat di luar, coklat di dalam. Wah, bentuknya bantal ya. Nah, Gary snack sereal coklat ini selain bisa disajikan sebagai snack, bisa juga disajikan sebagai sereal dicampur susu. Gimana? Kalian mau nggak? Mau. Ya udah kalau gitu tunggu sebentar ya. Ibu ambilin susunya ke belakang ya. Tuangin dulu. Nah, udah jadi deh. Ini buat kamu, terus ini buat kamu. Ayo, cobain. Nah, Gary snack sereal coklat ini selain cocok disajikan sebagai snack, bisa juga disajikan sebagai sereal dicampur susu seperti yang kalian makan ini. Gary happy, mantap. Ya udah kalau gitu habisin ya. Anka, itu ayam yang rusak ya? Iya Bu, mau Anka buang. Udah, sini. Ayah aja yang buang. Udah, sini. Jangan ya, udah biar Anka aja yang buang. Lagian Ayah tumben banget, biasanya ini juga tugas Anka kok. Anka, udah mendingan kamu kerjain PR aja, biar ini ayah yang buang, ya? Ya udah sini ayah aja, udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Udah sana. Udah. Iya Bu. Bu, terus ayam ini mau diapain? Udah, ayah tenang aja. Pokoknya sesuai rencana. Udah, ayo. Alhamdulillah, ayam-ayamnya udah selesai aku bersihin. Sekarang tinggal mandi, terus ke pasar deh. Aku siapin baju ganti dulu deh. Aduh, handuk pakai ketinggalan lagi. Nih Bu, lihat. Ayamnya masih segar-segar. Baru saya ambil dari tempat pemotongan ayam, ya kan Bu? Iya Bu, nggak kayak itu tuh. Ayam yang Bu Dede. Itu kan ayam tiren Bu. Masa sih Bu? Iya, jangan-jangan cuma gosip lagi biar ayamnya Bu Siti sama Pak Somad laku, ya kan? Masa saya nyebar gosip? Kami ini orang taat beragama Bu. Gak mungkin nyebar kabar bohong. Bu, kami cuma gak mau
warga di sini jadi korban. Kalau nggak percaya, sok atuh dicek ayamnya si Dede. Kemarin ada yang sakit, ingat nggak ya? Dimasak udah bau busuk. Ibu, kenapa marah-marah begitu, Bu? Ini nih, saya mau bilangin ayamnya ke Bu Dede. Masa baru tadi pagi beli udah bau bangkai begini? Bau banget, Bu. Bau banget, Bu. Ayo ke Bu Dede yuk. Ayo, Bu, kita samperin aja. Ayo. Oh, ini gimana sih Bu Dede? Bu Dede kalau jualan ayam yang bener dong. Masa jualan ayam bangkai begini dikasih ayam udah bau busuk dikasih ke saya. Gimana sih ini kalau gini nih? Mau ngaturin saya Bu Dede? Tahu nih Bu Dede nih. Bu Dede, ini apaan maksudnya ini? Bu Dede udah jual ayam tiren alias ayam mati kemarin. Ini bangke Bu Dede. Dede gimana kok bisa sih jual daging busuk? Astagfirullahaladzim, ya Allah, Pak, Bu. Saya sama sekali nggak jual ayam tiren. Tiap hari saya potong ayam saya dan saya bersihin ayam saya di rumah kok, Bu. Maksudnya Bu Dede apa? Ini maksudnya apaan? Ini apaan kalau bukan bangke ini? Iya, gimana sih maksudnya nih? Tanggung jawab dong, Bu Dede. Tenang, bapak-bapak, ibu, ada apa ini? Nih, Pak. Bu Dede ini udah jual ayam tiren alias ayam mati kemarin, Pak. Udah bau, Pak. Iya, Pak. Masa dijual ke kita? Nipu nih, Pak, ngerugiin kita ini. Pak, sumpah, Pak, saya nggak jual ayam tiren, Pak, Bu. Sudah, tenang ya, Bapak juga Ibu, sabar. Kita cek dulu kebenarannya, ya. Sekarang gini saja, Ibu dan Bapak ikut saya ke kantor juga Ibu Dede. Tak bisa untuk kau hindari, tak mungkin bisa engkau lari. Bapak dan Ibu-Ibu, setelah kami lihat ayam ini positif ayam tiren alias ayam mati kemarin. Nah, kan? Benar tuh. Masih enggak begitu. Aku lagi. Demi Allah, Pak, saya potong ayam saya ini di rumah. Ini pasti ada yang berbuat curang sama saya, Pak. Ada yang mau memfitnah saya, Pak. Maaf, Bu. Masalahnya, ayam yang ada di lapak Ibu itu sama. Ayam yang sudah tidak segar lagi. Jadi sebaiknya Ibu ganti rugi kepada mereka. Dan Ibu jangan jualan lagi ayam tiren. Sisa dagangan yang ada di lapak Ibu akan kami sita untuk dimusnahkan. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Tuh, kan, Pak? Ngaku kan, Pak? Ini salah nih, Pak. Dia udah nyari uang dengan jalan pintas. Nipu kita, Pak. Iya, Bu? Iya tuh, rasain aja tuh pencariannya tuh. Pokoknya mulai hari ini sampai selamanya saya nggak akan belanja tempatnya Bu Dede. Iya, sama saya juga nggak mau beli lagi di lapaknya Bu Dede. Saya juga nggak mau beli lagi. Tenang, Bapak, Ibu-Ibu. Sekarang Bapak dan Ibu-Ibu silahkan pulang. Bu Dede tetap di sini akan kami minta keterangan. Aduh, Ibu. Tangkep aja, Pak. Pak nih. Iya, masih seger ini, Bu. Ayam saya dong, Pak. Kok mana nggak dikasih? Sabar, Bu. Ayo cepetan dong, Pak. Ayam saya ada di sini loh. Nih. Ibu berapa tadi beli satu ya, Bu ya? Uangnya. Oh iya, ini Bu. Ya, Bu makasih. ya, makasih Bu ya. Ayo, ayam-ayamnya masih segar. Bu Dede. Bu, aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Mungkin rezeki Bu Dede bukan di sini kali ya. Yang sabar, Bu ya. Yang kuat. Saya nggak tahu lagi harus gimana. Saya udah nggak bisa jualan ayam lagi di sini karena saya udah nggak punya modal, Bu. Karena modal saya udah habis untuk ganti kerugian kemarin. Saya doain yang terbaik. Yang penting Bu Dede tetap semangat, ya. Iya, Bu. Ya, ada yang beli tuh. Saya tinggal ya, Bu. Mari, Bu Dede. Hari ini kita dapat uang banyak, Bu. Nih, hitung. Ya, banyak banget ini sih. Banyak banget. Iya dong. Ayah, Ibu, kita ke pengajian bareng yuk. Udah lama kita nggak ke pengajian. Duluan nanti nyusul. Ya udah, Anka pergi duluan ya, Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya, kayaknya kita mesti benar-benar ke pengajian deh. Bagus itu. Kita emang harus berbaur sama warga. Supaya apa? Supaya mereka nggak curiga dan nggak tahu apa yang udah kita perbuat buat ngejatuhin si Dede. Iya kan? Iya dong. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 217. Allah dengan jelas menyebutkan, fitnah itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Sebagai orang muslim, kita harus tahu itu. Jadi, kita harus berhati-hati untuk menjaga hati dan lisan agar kita terhindar dari bencana fitnah. Karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lebih jauh lagi saya mengingatkan, selain menjaga lisan, agar kita juga harus berhati-hati untuk bertindak. Karena hidup ini harus sesuai dengan aturan Allah. Kita harus takut sama Allah, Sang Maha Penggenggam kehidupan. Ibu, mikirin apa sih Bu sampai ngelamun kayak gitu? Ayah, Ibu mikirin ceramah Pak Ustadz tadi ya, yang soal fitnah itu nakutin banget sih ya. Ibu, Bu, orang yang memfitnah itu gak bakal bermasalah Bu. Orang yang difitnah harusnya bisa membela diri. Ya kalau mereka sengsara karena gak bisa bela diri, ya salah sendiri dong. Bu, ini politik dagang. Jadi sah-sah aja Bu. Kita punya trik. Orang dagang pengen untung, semuanya begitu. Ya kan? Iya juga sih Ayah. Kok ayam pada mati? Ayah! Ibu! Kenapa sih teriak-teriak kamu? Ayah! Ibu! Ayam-ayamnya mati semua! Ya ampun! Kok pada mati begini? Nggak tahu ya. Ayah, kalau kayak gini gimana kita mau jualan ya? Ini sih namanya rugi besar. Aduh, kita kan mesti jualan ya. Bu, kita nggak bisa jualan Bu. Mana keuntungan kemarin sudah habis buat bayar hutang. Aduh, ini ngapain lagi si Anka masih di sini? Sana lanjutin suntikan Ibu. Iya Bu. Kacau. Bu, mana kalau kita pesen dari supplier ayam itu bisa lama, mahal pula. Mana mungkin kita jual dengan harga biasa? Mana mau orang beli Bu? Ya terus gimana dong ya? Ya udah, sekarang gini aja. Kamu pergi ke toko kimia, beli formalin. Formalin? Iya udah, sana nggak usah pakai banyak mikir. Sana cepat. Ayo cepet. Bu, tuangin. Udah tuangin, cepet tambahin biar banyak kan. Udah cepat. Ibu nih kebanyakan. Masukin. Pelan-pelan. Ayah yakin kita mau jual ayam tiren? Udahlah Bu, nggak ada jalan lain. Mau gimana lagi? Ibu mau kita bangkrut? Ini diapain lagi ya? Udah, angkat. Pelan-pelan. Terus nih. Pak Somad, ini ayamnya seger nggak? Kok beda dari biasanya warnanya? Iya, seger Bu. Baru dipotong subuh tadi Bu. Iya, harganya cuma 25.000. Kok nggak kayak biasanya harganya? Iya kok murah banget Bang. Ya ini Diskon. Iya betul, hari ini kebetulan ada diskon khusus. Karena kan selama ini kami jualan ayam untungnya sudah melebihi target ya Bu ya. Iya. Nah jadi hitung-hitung aman. Ya aman. Gimana? Kalau begitu saya beli 2 kilo aja. 2 ekor ya.
Gitu dong. Saya juga 2 ya. Siap. Cuma 50.000 2 ekor. Nih, silakan. Deh. Pak, saya minta 2 ekor ya, Pak. 2 ekor, ya 2 ekor. Iya, iya, iya. Kasih. Duluan ya, Bu. Iya, mari. Ya. Ini uangnya. Makasih, Bu. Iya, Pas ya, Bu. Pas ya. Iya, makasih. Ayah, siniin uangnya. Ayah minum teh aja nih. Nggak nyangka ya. Kalau kita jual ayam tiran untungnya banyak kayak gini, ngapain kita jual ayam segar? Tapi Bu, kita itu nggak bisa banting harga terus. Lama-lama mereka curiga loh. Kita campur aja Bu, ayam tiren dengan yang segar. Jadi kita cari ayam tiren sebanyak yang kita bisa. Ayah kok udah ganteng pinter sih. Bisa aja kamu ah. Nah ini keadaan kandang kami. Kesana juga masih banyak, masih luas Pak. Masih luas Pak? Betul. Wah, hebat Bapak. Ya peternakannya cukup sehat Pak, bagus. Bapak Ibu yakin mau beli ayam yang sudah mati? Memangnya buat apa Pak? Iya, buat kami jual ke kebun binatang Pak. Buat makan buaya. Kebetulan mereka sudah lama jadi pelanggan kami Pak. Iya kan Bu? Iya benar Pak. Oh begitu ya. Ya udah, Bapak Ibu bisa ambil ayam-ayam kami yang sudah mati. Dan saya kasih harga diskon, harganya 70% dari harga biasanya. 70%? Tak bisa untuk kau hindari, tak mungkin bisa kau lari. Lihat keuntungan kita Bu. Bu, kalau penghasilan kita bertambah terus seperti ini karena menjual ayam tiren, kita bisa segera membeli rumah baru. Ayah, tapi Ibu yang milih rumahnya ya? Tenang aja, Ibu atur aja. Satu lagi Bu, Ayah punya ide. Ayah akan kembangkan usaha kita. Kita akan membuka restoran ayam goreng crispy. Ibu setuju. Keren kan? Manusia takkan bisa menyentuh nikmatnya tanpa tulus di hatinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Pak Ustadz, dalam Islam, apa hukumnya jika kita selalu merugikan orang lain? Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan dengan tegas, hukuman bagi orang seperti itu adalah neraka jahanam. Kenapa kamu nanya seperti itu, Nak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Gini Pak Ustadz, saya mohon maaf sebetulnya. Saya baru bisa menyerahkan sedekah yang pernah saya janjikan Pak. Silakan Pak. Semoga bisa bermanfaat ya Pak ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Somad, Ibu Siti. Bantuan ini saya akan salurkan sesuai dengan amanah pada anak yatim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Dosaku pasti akan diampuni oleh Allah kalau aku sudah sedekah. Jadi aman. Nah, Angka. Ini rumah baru kita. Lihat, halamannya luas. Gimana? Suka gak kamu? Ayah sama Ibu tuh kerja keras buat dapat rumah ini. Tinggal dicat aja deh kayaknya ya. Bagus ya.
Bukannya senang? Kenapa? Kamu nggak senang tempatnya? Iya. Sini. Ini apa maksudnya? Hah? Ayah, Ibu, Anka minta hentikan perbuatan ayah sama ibu. Karena perbuatan ayah sama ibu itu sangat dilarang agama. Ini apa maksudnya? Hah? Kamu udah berani-beraninya nasihatin orang tua? Iya, gitu. Dengar baik-baiknya. Kalau kamu masih mau tinggal di sini, sebaiknya diam. Nurut kamu. Mau sampai cincong. Atau kamu mau tidur di jalanan? Hah? Biar tahu rasa kamu. Mau? Udah, Bu. Kita masuk aja. Ngapain kamu sedang keras kepala kayak gini? Hah? Ya Allah. Pak, saya 08 ya. Pak Somad, selamat ya. Hebat ya. Bisnis ayam potong Pak Somad semakin maju. Ya, alhamdulillah. Ya, semua ini karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya bagi-bagi rezeki sekaligus buka lapangan pekerjaan. Iya, Alhamdulillah ya Pak. Ya. Makasih ya, Bu. Bapak dan Ibu sudah banyak membantu pengangguran yang ada di sini. Mudah-mudahan nih usaha Bapak dan Ibu semakin sukses, semakin lancar. Pak Ustadz, ini mohon Pak, diterima Pak. Alhamdulillah. Ternyata Pak Somad ini sangat dermawan. Dan saya akan salurkan bantuan Bapak ini ke yatim piatu ya Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Loh, bukannya baru kemarin? Kok Mas Somad kasih sedekah lagi sih? Dan saya juga mengucapkan selamat pada Anka. Anka, kamu sudah hafal Quran berapa juz, nak? 3 juz, Pak Ustadz. Masya Allah. Saya juga akan mendoakan Anka supaya menjadi hafiz penghafal Al-Quran. Amin. Saya sangat salut sama Bapak dan Ibu. Berhasil mendidik Anka. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama. Ya, Ibu nih heran deh sama ayah. Kok akhir-akhir ini sering banget sih nyumbang ke masjid? Udah gitu jumlahnya banyak lagi. Minggu ini aja udah 2 kali ya. Bukannya apa-apa, nanti takutnya jadi kebiasaan. Asal tahu aja ya, nih dengerin supaya kamu ngerti. Itu hitung-hitung ngurangin dosa kita. Kamu sadar gak sih? Kita udah nipu mereka dengan ayam tiren. Lah, kalau kita nyumbang mereka terus, kan impas berarti. Sama-sama seneng dong. Juga ya. Kok aku nggak kepikiran sih? Kamu itu payah. Ayah memang hebat, pinternya nggak hilang-hilang. Bisa aja kamu. Bu, bangun Bu. Kamu enak-enakan tidur. Aduh, anak kamu itu loh. Aduh. Panas saya. Jangka apa-apaan sih, udah larut malam gini ngaji lagi. Aduh, ya nggak kuat. Nggak kuat. Angka, ayah, Angka. Aduh, berhenti. Ya ampun. Bener kan ya, kata ibu juga apa lewat tengah malam. Ini lihatnya jam berapa, hah? Kamu tahu nggak? Ayah sama ibu itu tadi capek abis dagang. Bentar lagi ibu sama ayah dagang lagi. Capek, kapan istirahatnya kalau kamu berisik terus? Udah, pokoknya kamu gak usah ngaji lagi. Tapi ya. Enggak ada tapi-tapian. Awas kamu. Kalau masih ngaji lagi, ayah ambil Al-Qurannya. Sini. Jangan. Makanya nurut sama orang tua. Jangan nyusahin terus. Anak makin gede makin nyusahin kamu. Awas kalau ngaji lagi. Susah tidur lagi kalau kayak gini sih. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Ayah sama ibu udah benar-benar kelewatan.
tak bisa untuk kau hindari, tak mungkin bisa engkau lari, ajalmu pasti menghampiri. Enak Bu. Silakan Bu, silakan. Nikmatin aja Bu ya. Tunggu sebentar ya. Lihat itu. Oh iya. Silakan. Waduh, apa kabar? Ini calon pelanggan nih. Oh iya, bagus. Selamat ya atas pembukaan restoran ayam crispy-nya. Ya, dan terima kasih juga telah mengundang kami. Semoga usahanya Pak Somad dan juga Bu Siti maju dan lancar. Amin. Terima kasih. Silakan. Silakan. Mas, tolong ada yang baru di tamunya ya. Awas. Silakan. Kayaknya tamu-tamu kita suka banget sama ayam crispy kita. Nggak tahu aja mereka Bu. Itu ayam tiren yang sudah kita olah jadi makanan. Ya, biarin aja Bu. Yang penting, duitnya berlipat-lipat ganda ya. Pinter kamu. Kelihatannya usaha kita bakal maju Bu. Tadi aja pada senang warganya. Waduh, masakan Bibi kayaknya enak nih. Bikin aku tambah lapar aja. Makan aja Bu. Ya udah sih, kita makan aja, nggak usah ngomongin si Angka, lama dia sih. Ayam mau apa? Ayam? Ayam boleh ayam. Enak banget Bu. Tumben nih Bibi. Bener ya, enak banget. Besok-besok aku suruh Bibi masakin yang sama kayak gini. Dahsyat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, lokoknya kok sisa segini, Bu? Padahal Anka baru aja mau makan. Ya ampun, ribet banget sih. Bibi! Iya, Bu. Bi, makanan yang Bibi masak itu enak banget. Makanya habis. Tapi sayangnya Angka belum kebagian. Tolong buatin lagi ya, Bi. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak suka masakan saya. Padahal saya cuma pakai bahan makanan yang ada di dapur. Makanan sisa dari dapur? Iya, Pak. Sisa daging ayam yang di restoran saya olah dan saya masak buat makan malam. Kamu pakai ayam yang saya taruh di dapur itu? Iya, Bu. Jadi ayam yang kita makan barusan? Ayah. Ibu dulu. Kok ayah sama ibu tiba-tiba jadi kayak gitu? Saya juga nggak tahu. Bi, ini gara-gara Bibi. Saya sama suami saya sakit. Saya nggak mau lagi lihat muka Bibi, ngerti nggak? Bibi saya berhentiin. Tapi Bu, ngapain sih masih di sini? Jangan Bu. Diam anak kecil. Ini ngapain masih di sini? Saya bilang pergi nggak? Pergi. Angka udah mendingan ya. Kamu beli Ibu obat. Buruan. Iya, Bu. Aduh, ayah buruan. Buruan ayah. Aduh. Buruan ayah. Buruan. Buruan sana ayah. Kenapa sih? Gak sabaran amat sih. Aduh, perutnya kan juga sakit kayak gini. Aduh, ini gara-gara masakan si Bibi nih. Ya, itu si Bibi tadi udah Ibu pecat ya. Ini gara-gara dia nih kita sakit gini nih. Si Angka mana lagi? Angka! Lama banget, cuma disuruh ngambil obat doang sih. Ya, Bu. Bu, ini obat. Sini. Ribet banget obat doang. Minum tuh minumnya.
Jangan-jangan ini hukuman dari Allah. Mungkin ini peringatan supaya ayah sama ibu berhenti berbuat dosa. Gak usah nakut-nakutin orang tua. Pak! Pak! Permisi, Pak! Siapa lagi situ, ah? Ya, sana ya. Pak! Kenapa sih teriak-teriak, ah? Gawat, Pak! Gawat kenapa? Itu, Pak, restorannya, Pak! Iya, kenapa restorannya? Restorannya kebakaran, Pak! Astagfirullahaladzim. Ayah! Ayo, cepet, Bu! Ayo, Bu! Ya ampun, Bu! Kenapa restoran kita kebakaran kayak gini, Bu? Ayah, rugi besar ini ya. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa bisa kayak gini ya? Kami juga nggak tahu, Pak. Bu. Gak tahu gimana kan kalian yang kerja di sini? Kalau sudah gini, siapa yang bertanggung jawab, coba? Siapa yang bukan rugi? Ibu, ayah sabar ya, jangan kayak gitu. Udah, Kak, sabar-sabar. Udah mendingan kalian pergi deh. Kamu saya pecat berduanya. Pergi kalian, pergi! Keluar! Pergi, ngapain di sini? Ayah! Ya ampun, Bu! Mana kita baru buka, Bu? Iya, Ibu jadi ingat omongan Anka deh. Kan dia selalu bilang kita tuh harus bertobat supaya nggak kena musibah. Maksud kamu, ini semua jangan-jangan karena asap dari Allah, gitu? Ya, mungkin ini peringatan supaya kita tobat dan nggak berbuat dosa lagi ya. Ayam teh? Ayam! Ayam kan? Murah kan? Bu, ayam, Bu. Macam. Ayam kan? Bu, ayam, Bu. Apa Ibu ya? Assalamualaikum ya. Salam. Ngapain sih bawa ayam lagi? Ya ampun, ini yang ada aja belum laku, Anka. Kok ayam-ayamnya banyak yang belum laku ya? Biasanya kan kalau siang gini, ayam-ayamnya udah banyak yang habis. Boro-boro habis. Lihat tuh. Lihat. Yang laku itu cuma beberapa aja. Penghasilan kita tuh menurun drastis. Ibu udah gak punya banyak uang lagi kayak dulu. Bu, ya sabar ya. Mungkin ini ujian dari Allah. Ujian. Kamu pikir ayah ibu kamu itu anak sekolahan? Iya, pakai ujian segala. Udah sana, pulang. Bikin pusing kamu, bikin kesel. Pakai ceramah segala kamu. Pulang sana. Assalamualaikum. Salam. Ada aja. Giliran mau bener begini, nggak laku-laku. Ini tuh gara-gara kita nurutin usul anak kamu. Bisa belangsak kita, bisa susah. Jangan sembarangan ngomong ya, amit. Ih, ibu nggak mau hidup miskin lagi. Jangan sampai ya. Ayamnya berapa seekornya? 10.000, nggak kemahalan. Boleh kurang nggak? Bu, kalau dikurangin saya yang rugi. Ya, nggak ada kurang-kurang. Oh, ya sudah kalau nggak boleh. Makasih. Bu, nggak jadi beli, Bu? Nggak, mau cari ke tempat yang lain yang lebih murah. Lebih murah emang harganya segitu? Coba aja ibu cek ke tempat lain. Mana ada yang lebih murah? Kalaupun ada, selisihnya nggak banyak, Bu. Selisihnya 1.000 atau 2.000 bagi saya itu berharga, Pak. Permisi. Bilang aja nggak mampu beli ayam. Nanya-nanya doang. Emang jawab nggak capek apa? Lagian siapa sih yang buka lapak ayam di sini? Ayamnya mau dipotong berapa, Bu? Potong 4 aja, Mbak. Baik, ntar ya. Itu bukannya si Dede?
Bapak sama ibu mau aja sih ditipu sama harga murah. Kan dia dulu pernah jual ayam tiren. Ayam tiren gimana sih? Gak lihat apa tuh ayam segar-segar begitu? Lihat dong, masih bagus tuh. Wajar Pak kalau dia dikasih kesempatan yang kedua. Makasih ya Pak, Bu, atas kepercayaannya lagi. Ayam-ayam saya ini seger kok. Ini juga baru aja dipotong. Kita percaya kok. Makasih ya, Bu. Nih, pesanannya Bu, bentar ya. Mana Bu? Oke. Ya. Jangan-jangan si Dedeh tahu lagi kalau dulu itu perbuatan kita. Kita nggak bisa diam aja, Bu. Kita harus lakuin sesuatu. Nah, ini dia, Bu, gudangnya. Gimana, Bu? Letaknya strategis. Hah? Lumayan kan? Kalau bagi ibu sih, yang penting harga sewanya murah. Ya, ini mana orang peternakannya kok belum datang juga? Udah sabar, kenapa sih kamu ini nggak sabar? Sebentar lagi juga datang. Udah Ayah kasih alamatnya. Pak Somad. Nah, iya betul. Gimana? Ini Pak Somad. Ayam tiren yang Bapak pesen semuanya sudah siap Pak. Sekarang tinggal ngambil aja. Ya udah, cepat bawa kemari ayam bangkai itu. Cepat. Iya Pak, baik Pak. Tunggu bentar ya Pak. Iya. Kalau gini sih caranya kita bakal cepet kaya ya. Iya dong. Ingin diberi di hadapannya, di hadapanmu ya Allah. Sesungguhnya manusia takkan bisa menikmati surga tanpa ikhlas di hatinya. Sesungguhnya manusia takkan bisa menyentuh nikmatnya tanpa tulus di hatinya. Silakan Pak, silakan. Silakan Pak, duduk Pak. Bapak serius nih mau pesen ayam ratusan ekor dari kami setiap bulannya Pak? Benar Pak, karena itu kebutuhan supplier perusahaan kami. Tapi itu sekarang harganya mahal loh Pak. Mengingat pasaran ayam sekarang setiap ekornya harganya sekitar Nggak usah khawatir Pak. Soal harga kami berani bayar mahal. Asal Bapak dan Ibu sanggup menyiapkan sejumlah ayam yang kami butuhkan. Dan saya juga sudah menyiapkan DP 50% tuh Bapak. Wah. Ini Pak, dihitung dulu. Oh, nggak usah Pak. Saya percaya sama Bapak. Ya. Oke Pak, saya setuju. Baik, kalau begitu saya tunggu pengiriman secepatnya. Siapa? Beres. Ini Bapak belum minum loh, Pak. Iya. Oh, nggak usah ya. Kebetulan saya tadi sudah ngopi. Saya pamit dulu ya. Terima kasih Pak ya. Hati-hati ya, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Bu, Anka mohon Ayah sama Ibu jangan bikin dosa lagi ya. Angka, kamu tuh mikirnya apa sih? Ayah sama Ibu itu penjahat, gitu? Kamu itu harusnya senang. Ayah dan Ibu dapat orderan ayam banyak. Syukurlah kalau gitu, Anka seneng dengernya ya, Bu. Soalnya ntar Anka takut Allah marah sama Ayah dan Ibu karena udah bikin hal ini lagi. Udahlah, kamu gak usah khawatir. Udah sana, masuk. Hitung.
Halo? Iya betul saya. Apa? Mau pesan ayam banyak? Oh, iya. Oh, tentu. Saya bisa. Seberapa banyak pun bisa saya siapkan secepatnya. Baik. Iya, Pak. Segera. Ada yang mau pesan ayam lagi, Bu. Lebih banyak. Lebih banyak berarti ini beda lagi, Pak? Beda lagi, Bu. Ini baru. Ini. Segera kamu hubungi supplier ayam tiren kita, Bu. Minta dia siapin stok yang banyak, ya? Ya iyalah ya, kalau kita jualnya ayam tiren, untungnya kan lebih banyak. Tapi ya, Mas. Apa aja Ibu mau ayah beliin? Astagfirullahaladzim. Ayah, Ibu. Angka? Aku udah denger semuanya ya, Bu. Kalian kenapa masih ngelakuin ini lagi sih? Allah bisa marah sama kita, Bu. Kamu ini anak kecil, jangan sok tahu, jangan urusin urusan orang tua. Tapi Anka nggak mau biarin ayah sama ibu bikin dosa lagi. Pokoknya aku akan bilang ke Pak Ustadz. Diam! Diam! Jangan bilang sama siapa-siapa. Kamu bisa bahayain orang tua sendiri. Kami celaka. Diam! Enggak, pokoknya aku bakal bilang sama Pak Ustadz. Ya, lepasin Anka! Lepasin ayah! Diam! Ibu lepasin Anka! Lepasin! Aku nggak mau ayah! Ayah, aku nggak mau! Diam kamu! Diam! Dengar ya, mulai sekarang kamu harus nurut semua perintah aku. Kamu di sini dulu, kamu renungin semua perbuatan kamu. Kalau kamu udah sadar, baru kami izinkan keluar. Tapi kalau kamu masih ngeyel, ayah lempar kamu ke jalanan. Ngerti kamu? Ayo Bu, kita kurung dia. Ayo! Cepat Bu! Ayah, Ibu! Ibu bukan pintunya, Ibu! Ayah! Ibu, jangan kunci! Ibu! Astagfirullahaladzim! Ayah, bukain ayah! Angga kamu dikurung, ayah bukain! Loh, bau apa ya ini ya? Kok bau kayak bangke sih? Kayak sumber baunya di dalam sini deh. Ada apa ya di dalam ya? Aku jadi penasaran. Bau banget sih. Astagfirullahaladzim. Ternyata ini gudang tempat Pak Somad dan Bu Siti nyiapin ayamnya. Dan ternyata selama ini mereka jual ayam tiren. Astagfirullahaladzim. Ayo Allah. Dede! Apaan kamu? Ngintip kamu ya? Pak, Bu, saya nggak ngintip kok. Kebetulan tadi saya lewat terus saya kepleset. Memangnya kalian lagi ngapain ya di dalam? Kok kalau saya lihat kelihatannya kalian takut sih? Takut apaan? Orang nggak takut apa-apa, nggak ngapa-ngapain juga di dalam. Kenapa emangnya? Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya. Mari. Ya, ini kayaknya dia ngeliat deh ya. Gawat nih ya. Kita nggak bisa biarin. Ntar dia laporin ke orang-orang.
Aduh, lepasin Pak. Apaan sih ini? Yang lepasin saya. Untuk kau hindari, tak mungkin bisa kau lari. Ya Allah, gimana ini? Pokoknya aku harus bisa keluar dari sini. Ya Allah, aku harus gimana ya Allah? Jendela, ya jendela. Tolong bantu aku ya Allah. Ya Allah. Ya, aku harus bisa keluar dari sini. Astagfirullahaladzim. Bisa. Alhamdulillah. Ya, aku harus pergi dari sini. Ya Allah. Pak Ustadz, gimana soal pengajian minggu depan Pak Ustadz? Tetap jadi Pak, cuma mungkin saya agak terlambat sedikit. Tapi sebelum saya datang, Bapak sudah bisa memberikan sambutan-sambutan. Baik Pak. Sebentar Pak Ustadz. Saya mendengar suara aneh dari gudang itu Pak Ustadz. Gudang itu kenapa jadi bau sekali ya Pak Ustadz? Ya Pak Ustadz, seperti bau bangke Pak Ustadz. Iya. Tapi ada suara yang minta tolong kayaknya. Iya Pak Ustadz. Ayo, kita kesana. Ayo Pak Ustadz. Ayo bantu. Masuk. Cepat Bu, cari Bu, cepat cari. Diam Bu, cepat cari Bu. Apa-apaan ini? Pak Ustadz, ternyata selama ini mereka berdua jualan ayam tiren Pak Ustadz. Ayam tiren? Jadi ini itu ayam tiren? Bohong Pak Ustadz, justru kami mergokin si Dede lagi mengolah ayam tirennya Pak. Enak aja. Iya bener kata suami saya. Selama ini ternyata Bu Dede itu nyimpen ayam-ayamnya di gudang ini. Astagfirullahaladzim ya Allah Pak. Pak ini semua gak bener Pak, ini semua fitnah. Hah? Fitnah? Ngapain saya harus fitnah? Hah? Ingat gak semuanya? Dulu dia pernah kepergok jualan ayam tiren di pasar. Ternyata malah diulangin. Nggak tobat-tobat kamu ya? Oh, iya Pak Ustadz, saya ingat Pak Ustadz. Bu Dede ini kan pernah ditangkap gara-gara menjual ayam tiren seperti ini Ustadz. Bu Dede nggak ada kapok-kapoknya ya? Masih aja datang ayam tiren. Astagfirullahaladzim ya Allah. Enggak, ini semua nggak benar, ini semua fitnah. Udah ya, udah tahu ya. Ayo. Ikut kantor polisi ayo. Pak berhenti Pak. Ada apa ini Pak? Ini deh, kami menangkap Bu Dede di gudang ayam tirennya. Enggak. Ini gudang bukan punya Bu Dede, tapi gudang ini punya ayah dan ibuku. Angka! Kenapa? Angka! Pak Ustadz. Angka! Kenapa kok? Kenapa nih? Mogok lagi. Ini. Aduh. Ditunggu lagi sama orangnya. Aduh. Coba deh, lu cek di bawah. Aduh, gimana nih, Bang? Bang, naik Bang, mogok. Iya nih, Bang. Ya udah kita bantu dorong ya. Baik, Bang, enggak usah, Bang. Dia enggak apa-apa ya. Bang. Apa nih? Bau banget. Lu jual ayam tiren ya? Enggak.
Lu jual MT-Ren ya? Lu jangan kabur. Bawa ampun bang, ampun. Enggak bang, bawa saya jangan disuruh bang. Enggak, bawa. Weh, kita bawa keluarga aja. Ayo. Ini kenapa tangannya Anka pada luka lecet kayak gini ya? Angga kan anak kecil, Pak. Jadi mungkin ya jatuh atau dia memang anaknya agak ceroboh sih, Pak. Iya, Pak Ustadz. Lagian kan dia masih kecil. Omongannya mana bisa dipercaya, Pak? Dia pasti bercanda, Pak, waktu bilang gudang ini milik kami. Ya kan? Angga. Pak Ustadz, aku nggak bercanda. Pak Ustadz percayakan sama Anka. Ayo, Bu, ya, aku minta ya sama ibu jujur, akuin semuanya. Anka, kamu nih kenapa sih? Gara-gara nggak ibu kasih uang jajan lebih, iya? Tapi jangan kayak gitu dong, Anka. Malu-maluin ibu depan semua orang, nggak sopan. Anka, apa yang mesti kami akuin? Hah? Emang ini gudang milik si Dede kok? Iya bang, Ustaz. Saya mau ngaku dong, Pak Ustaz. Ayo ngomong. Ayo ngomong. Iya Pak Ustadz, gudang ini bukan milik Bu Dede, tapi punya Pak Somad. Somad? Kamu menyangkal apa lagi, Pak Somad? Sudah ada pengakuan saksi. Ayo sekarang ngaku. Tenang, Bu. Kita nggak bisa ngeles lagi nih. Ayo ngaku. Akuin saja. Ngaku. Pak Somad. Buka, Pak. Pak Somad. Ayah, ini gimana? Ayah, nggak ada jalan keluar. Ayah cuma di depan doang. Terus kita gimana kalau kena? Gimana, Ayah? Tenang. Pak Somad, keluar, buka. Gimana, Ayah? Kamu nggak denger apa itu, Ayah? Tenang, kita bongkar. Itu. Apanya dibongkar? Iya. Pak Somad, buka, Pak. Pak Somad, keluar, Pak Somad. Aduh, gelap. Pak Somad, keluar. Ayah. Pak Somad. Ayah. Pak Somad. Pak Somad. Buka, Pak. Pak Somad, keluar, Pak Somad. Pak Somad. Cepet. Pelan-pelan. Ada nih. Pak Somad. Pak Somad. Buka, Pak. Pak Somad. Aduh, buruan kakiku ini kejepit, Bu. Gimana, aduh, sakit, Bu. Sakit, Bu. Ayo, coba dari tangan ibu. Pelan-pelan, Bu, tolong, Bu. Pelan-pelan. Aduh. Pak Somad, keluar, buka. Ayah, buruan dong, Ayah. Nanti kita ketangkap. Tunggu, Bu. Awas, Bu. Suster, tolong catat jam kematiannya ya. Pukul 9:30 lewat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapkah kita menjawab semua pertanyaan? Suster, suami saya mana, Sus? Suami ibu? Pak Ustadz? Ibu Siti, Pak Somad tidak bisa diselamatkan. Bila nafas akhir berhenti sudah, jantung hati Bohong, nggak mungkin suami saya. Ayah, suami saya nggak meninggal. tak mungkin bisa engkau lari. Ajalmu pasti ilaha illallah, la 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 ilaha illallah,
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim! Pak Ustadz! Pak Ustadz, baunya menyengat sekali Pak Ustadz. Pak Somad mau dikuburin aja nyusahin. Iya benar, mungkin di masa hidupnya nggak benar tuh. Iya. Mau dimakamin aja susah banget. Bu, bau banget ya Bu ya? Iya. Gimana ini Pak Ustadz? Ya Allah. Alhamdulillah, apinya padam. Sekarang begini, salah satu bapak-bapak cari kain buat penutup keranda. Cepat. Kasian ya, kasian ya Bu ya. Ayo kita bantu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diangkat. La ilaha illallah. 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 Pelan-pelan. Hati-hati ya. Hati-hati Pak, tolong hati-hati. Keranda angkat. Iya, tolong dibantu ya. Tak bisa untuk kau hindari, tak mungkin bisa engkau lari. Hati-hati. Sabar ya Bu. Ibu yang sabar, ibu yang tawakal ya Bu. Semoga proses pemakaman ini berjalan dengan lancar. Hati-hati Pak. Kita pastikan mengalami mati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullahaladzim! Awas! Mundur! Pohon itu rubuh! Awas! Mundur! Allahu Akbar. Pak Ustadz, kenapa petir berkali-kali menghantam makam Pak Somad, Pak Ustadz? Iya Pak Ustadz, ada api Pak Ustadz. La ilaha illallah wa haula wala quwata illa billah. Allah. Sekarang kita padamkan apinya, cari alat untuk memadamkan api. Ayo cepat. Ayo. Awas. Oh, Pak, hati-hati, Pak! Ini pasti azab atas perbuatannya Pak Somad, Pak Ustadz. Ya, itu bener, azab itu, Bu! Kamu aja yang kena azab! Ibu, tenang Bu, jangan emosi. Ibu gak terima! Kamu lihat suami saya baru meninggal! Udah. Semuanya tenang. Ibu tenang. Semuanya tenang. Ayo. Mari kita doakan semoga apinya bisa padam dan pemakaman almarhum bisa lancar. Amin. Ya Allah, padamkanlah api di atas kuburan ini ya Allah. Amin. Ringankanlah siksa almarhum di dalam kubur ya Allah. Berilah almarhum tempat yang terbaik di sisimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.
Sekarang kita bersihkan kayu-kayu di atas kuburan. Ayo kita bantu ya. Bu Dede, walaupun tinggal rumah ini yang kami punya, tapi Anka bersyukur banget karena ibu nggak dipenjara setelah ayah meninggal. Kamu ngomongin saya? Iya. Aku tahu nggak gara-gara kamu semuanya kacau, usaha ibu sia-sia semuanya. Nggak puas apa kamu? Masuk ke dalam. Masuk. Tapi Bu, ini juga ngapain lagi nih orang ada di sini? Anka, udah lebih baik kamu masuk aja ya. Nurut sama ibu kamu ya. Ngapain bisik-bisik sama anak saya? Mau mengaruhin anak saya? Iya. Angka masuk gak? Iya Bu. Udah sana, mending kau pergi keluar. Aduh, saya pergi. La ilaha illallah, 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 la ilaha. Udah Pak, turun dulu Pak. Ya udah. Maaf Pak Ustad, saya udah nggak kuat. Jenazahnya bau banget. Ya Pak Ustad. Padahal udah pakai masker. Ya sudah, kalau gitu kita istirahat sebentar untuk mengambil napas yang seger. Ya Pak Ustad. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pak Ustadz, ini kok jadi aneh gini ya Pak Ustadz? Tadi itu cuacanya terang benderang Pak Ustadz. Kok tiba-tiba mendung gini ya Pak Ustadz? Ya Pak Ustad. Ya Pak Ustad. Ya Pak Ustad. Ya sudah, kalau gitu cepat kita lanjutkan perjalanan sebelum hujan turun. Baik Pak Ustadz. Ayo Bapak, Ibu, jalan lagi. Angkat sebelum hujan turun yuk. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Hati-hati, mundur. Hati-hati, mundur. Tenang, semuanya tenang. Coba tenang. Seperti ada suara gemuruh air. Pak Ustadz, suaranya seperti dari arah sana Pak Ustadz. Ada apa? Kamu harus menyelamatkan diri. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Allahu Akbar.
Pak Ustaz! Pak Ustaz! Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Pak Ustadz, gimana ini Pak Ustadz? Airnya deras sekali Pak Ustadz. Ya, mari kita berdoa, Bapak Ibu. Ya Allah, lindungilah kami dari musibah air bah ini, ya Allah. Amin, ya Allah. Berilah kami keselamatan dan orang-orang kampung di sini, ya Allah. Amin. Ya Allah, semoga musibah ini tidak akan menyengsarakan kami semua, ya Allah. Amin. Ya Allah, semoga dengan arba'in, ya Allah, Engkau berikan, limpahkan rahmat, memberikan hidayah kepada kami. Amin. Agar kami bisa selamat dunia akhirat. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah. Ajalmu pasti menghampiri. Alhamdulillah, Pak Ustadz, Pak Ustadz, alhamdulillah Pak Ustadz, air bahnya curut Pak Ustadz. Surut juga ya Bu. Pak Ustadz, kerana ibu saya di mana Pak Ustadz? Bu Dede, kerana ibu saya di mana? Astagfirullahaladzim. Ayo kita cari, ayo kita cari. Kerana ibu saya kemana? Ya Allah, kerana ibu di mana Bu Dede? Jangan-jangan kerandanya Bu Siti membawa air bah tadi Pak Ustadz. Tak mungkin. Kamu harus sabar ya. Dan kamu harus ikhlas menerima peristiwa ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga peristiwa ini memberikan hikmah buat kita semua. Apapun yang kita perbuat, baik atau buruk, biarpun manusia tidak mengetahuinya, tapi ingat, Allah Maha mengetahui apa yang kita sembunyikan. Itu makanya kita harus tetap berbuat baik dan jangan merugikan orang lain. Iya, Pak Ustadz.